Kendati menunjukkan tanda membaik, Repsol Honda Team tak akan menurunkan Marc Marquez dalam perlombaan di sirkuit Termas Dario Hondo akhir pekan ini. Setelah mengalami hexside pada gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia pekan lalu, rupanya dalam perjalanan pulang ke Spanyol, Marquez mengalami episode baru di Plopia. Sebelumnya, sang pembalap dinyatakan tidak fit balapan di sirkuit Mandalika karena menderita gegar otak. Pada Selasa 22 Maret 2022 pekan lalu, Repsol Honda Team merilis pernyataan resmi bahwa diplopia atau penglihatan ganda Marquez yang sempat dideritanya akhir November 2021 kembali kambuh setelah meninggalkan Indonesia. 6 kali juara dunia MotoGP itu bahkan sampai melakukan kunjungan darurat ke sebuah rumah sakit di Barcelona untuk menemui dokter mata terpercayanya yakni Dr. Sánchez Dalmau. Dan kini pada Selasa 29 Maret 2022, Honda mengabarkan bahwa Marquez telah menunjukkan peningkatan yang sangat baik pada diplopianya setelah mengunjungi hospital klinik dan pemeriksaan dari Dr. Sánchez Dalmau. Namun Spania terpaksa harus melewatkan seri ketiga MotoGP Argentina di Termas Dario Hondo yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 1-3 April 2022. Marc Marquez mengunjungi dokter mata Dr. Sánchez Dalmau di hospital klinik di Barcelona pada Senin kemarin, di mana ia menjalani pemeriksaan kesehatan keduanya setelah kecelakaan dalam warm-up untuk GP Indonesia seminggu yang lalu. Bunyi pernyataan resminya. Dalam pemeriksaan baru ini, Dr. Sánchez Dalmau menegaskan bahwa diplopia Marc Marquez menunjukkan peningkatan yang signifikan dan menegaskan kembali bahwa perkembangan penglihatannya yang sangat baik. Seperti yang terjadi pada episode terakhir diplopia, Marc Marquez akan terus melakukan pengobatan konservatif dengan pemeriksaan rutin. Pembalap Repsol Honda Team itu tidak akan mengikuti putaran berikutnya kejuaraan dunia MotoGP yang berlangsung akhir pekan ini di Argentina karena dia melanjutkan pemulihannya. Belum diketahui apakah pabrikan berlogo sayap tunggal itu menunjukkan pembalap pengganti Marquez sekaligus untuk mendampingi Pol Espargaro. Kendati demikian, test rider HRC Steven Barth kemungkinan besar bakal diturunkan Honda guna mengisi kekosongan posisi. Sementara itu, rekan tim Marquez, pembalap Pol Espargaro gembira dengan pengembangan RC213V yang tidak lagi terpaku pada Marc Marquez. Ia optimis tim bisa bertarung di posisi puncak. Absen panjang Marquez pada musim 2020 dan pada beberapa balapan tahun lalu membuat tim pengembangan mencari acuan baru. Mereka lebih terbuka pada masukan seluruh pembalap dan membuat banyak kompromi. Hasilnya bisa dilihat di mana Espargaro berperan sebagai pendulang poin untuk tim ketika Marquez absen. Di sisi lain, Pol Espargaro menilai RC213V jauh lebih sesuai dengan gayanya, motor pun lebih berakselerasi dan aman. Jika Anda mengatakan Honda dibangun untuk Marc, sebaliknya saya yakin kalau Marc yang dibangun untuk motor. Motor seperti itu dan dia adalah pembalap terbaik yang beradaptasi dengan itu. Dia menunjukkan bisa lebih cepat di atas motor daripada rider lain. Skill membantunya dengan ini, ujar Pol Espargaro. Espargaro pun kian yakin kalau ia dan Marquez bisa kembali ke pertarungan posisi teratas setelah melihat gap antara Honda dan pabrikan lain tak jatuh. Direktur Utama Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC Abdul Bar M. Mansur membuka kemungkinan sirkuit Mandalika dapat dipakai sebagai arena Formula 1 atau F1. Sebagai pemilik dan pengelola sirkuit, ITDC optimis balapan jet darat itu bisa mengaspal di Indonesia dalam waktu dekat. Sebuah sirkuit itu selalu tujuan akhirnya tidak hanya untuk satu balapan. Dari awal kami memang berencana sirkuit bisa dipakai juga untuk balapan roda 4. Cita-cita kami suatu hari, sirkuit bisa dipakai untuk F1, kata Abdul Bar M. Mansur. Kendati demikian, Abdul Bar menyatakan bahwa sirkuit Mandalika tidak akan mudah mendapat izin mengadakan balapan F1. Pasalnya, terdapat syarat yang harus dipenuhi trek demi mendapatkan restu dari FIA selaku otoritas tertinggi olahraga balap mobil.
F1 kualifikasinya sangat ketat dan syarat lisensi mereka sangat banyak sekali. Kami saat ini masih belum siap, ujarnya. Selama MotoGP Mandalika 2022 bergulir tanggal 18 sampai 20 Maret lalu, Abdul Bar mengungkapkan bahwa ajang tersebut turut dihadiri perwakilan FIA di sirkuit Mandalika. Ia berharap FIA mengirim sinyal positif jika Indonesia mengajukan proposal menjadi salah satu tuan rumah F1. Ia pun membenarkan perwakilan FIA kembali mengunjungi sirkuit Mandalika pada Kamis 24 Maret lalu. Namun menurutnya kegiatan itu dilakukan untuk meninjau trek dan masih jauh dari proses homologasi. Kemarin ada yang datang untuk evaluasi. Waktu MotoGP kemarin juga ada orang FIA datang dan tertarik dengan sirkuit Mandalika. Tapi inspeksi resmi belum ada. Kemarin hanya meninjau saja karena inspeksi resmi harus melalui IMI terlebih dahulu, ucapnya. Sebelumnya, Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA, Priyandi Satria membuka kemungkinan sirkuit Mandalika menggelar balapan Formula 1 atau F1 dalam waktu dekat. Ia menyebut balapan F1 sudah menjadi rencana MGPA, namun pihaknya perlu menyelesaikan berbagai persyaratan yang telah ditetapkan oleh FIA. Kalau ingin, kami ingin sekali, tapi soal peluang kami belum bisa bicara karena sertifikasi homologasi sirkuit Mandalika baru dari FIM, sedangkan F1 dari FIA, kata Priyandi Satria. Priyandi menyampaikan, MGPA perlu melaporkan spesifikasi sirkuit Mandalika kepada pihak FIA. MGPA juga akan mengundang perwakilan FIA untuk datang langsung ke sirkuit Mandalika dalam waktu dekat. Setelah itu akan ada banyak proses teknisnya yang harus kami siapkan, seperti panjang, lebar, struktur, dan sebagainya dari sirkuit, ujarnya. Jadi sisi teknisnya masih banyak sekali. Setelah semuanya lengkap dan mereka setuju, barulah keluar homologasi, lanjut Priyandi. Sementara itu, pengamat otomotif M. Wahab optimis sirkuit Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat bisa menggelar balapan Formula 1 F1 usai sukses menggelar MotoGP. Menurutnya, sirkuit yang sudah menyelenggarakan MotoGP biasanya bisa dipakai untuk menggelar balapan F1. Biasanya sirkuit yang sudah menyelenggarakan MotoGP bisa dipakai oleh F1, tetapi belum tentu sirkuit yang bisa menyelenggarakan F1 bisa untuk menyelenggarakan MotoGP, kata M. Wahab pada Minggu 27 Maret. Ia menjelaskan alasan mengapa sirkuit F1 belum tentu bisa digunakan untuk gelaran MotoGP. Menurut Wahab, yang juga koordinator Marshall Mandalika, hal tersebut karena ada persoalan teknis yang berbeda. Karena ada masalah technical shaking yang bisa dilakukan oleh mobil F1, tetapi tidak bisa dilakukan oleh motor MotoGP. Ini hanya masalah teknis saja, ujarnya menjelaskan. Selain itu juga, pembeda lainnya antara sirkuit MotoGP dan F1 yaitu terletak pada teknis evakuasi kendaraan. Tidak hanya diperhatikan soal layout track, tapi juga fasilitas penunjang. Sekian kabar sport hari ini, nantikan kabar-kabar menarik lainnya. Jangan lupa tinggalkan subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa.